Shalom, selamat pagi buat anak-anak IP1 yang hebat-hebat. Hari ini kita sudah masuk di dalam subtema yang keempat. Sekali lagi di subtema yang keempat, pembelajaran pertama hingga pembelajaran ketiga di buku tematik 1F. Sekali lagi kita sudah masuk di tema 1F, subtema yang keempat di pembelajaran yang pertama sampai pembelajaran yang ketiga. Oke IP1, sekarang kita akan belajar untuk pembelajaran yang pertama. Bisa kalian buka buku tematik 1F kalian di halaman 110. Buku tematik 1F di halaman 110. Nah IP1, kalian bisa lihat di situ di halaman 110 di Ayo Berlatih. Kalian akan mengerjakan tugas di Ayo Berlatih di halaman 110, yaitu memberi tanda centang untuk gambar lingkungan sekitar rumah dan beri tanda kali atau X pada gambar bukan lingkungan sekitar rumah. Jadi kalian akan memberikan tanda centang pada gambar lingkungan sekitar rumah. Kalian bisa lihat di gambar, diberikan tanda centang, kemudian beri tanda X atau kali pada gambar bukan lingkungan sekitar rumah. Nah, itu adalah tugas pertama di Ayo Berlatih di halaman 110. Kemudian Miss Ika akan bacakan kepada kalian di halaman 111. Silakan mengamati dengan baik, mendengarkan dengan baik teks bacaan yang akan Miss Ika bacakan kepada kalian. Silakan disimak dengan baik. Kita akan belajar tentang pengumuman ya. Silakan kalian amati teks singkat berikut ini di halaman 111. Pulang sekolah, Lala lewati balai warga. Ada pengumuman yang berisi pemberitahuan. Lala membaca pengumuman tersebut. Pengumuman akan diadakan kerja bakti di lingkungan sekitar rumah Lala. Amati kembali pengumuman di samping. Kalimat pengumuman tersebut adalah kalimat pemberitahuan. Ya, sekali lagi IP1. Jadi, kalimat pengumuman adalah kalimat pemberitahuan. Kalimat pengumuman tersebut adalah kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan isinya memberitahukan sesuatu. Jadi sekali lagi IP1, kalimat pengumuman itu adalah kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan isinya untuk memberitahukan sesuatu ya. Seperti yang bisa kalian lihat di samping kanan, di papan pengumuman di situ ditulis kepada warga RW 10 pada hari Minggu akan diadakan kerja bakti Ketua RW 10. Sekali lagi pengumumannya yaitu kepada warga RW 10 pada hari Minggu akan diadakan kerja bakti. Jadi sekali lagi Miss Ika ingatkan kepada kalian, pengumuman adalah kalimat pemberitahuan. Sekali lagi, pengumuman adalah kalimat pemberitahuan yang isinya memberitahukan sesuatu ya, yang isinya memberitahukan sesuatu. Nah, sekarang bisa kalian lihat di halaman 111. Di Ayo Berlatih, kalian akan memberi tanda centang pada kalimat pemberitahuan untuk nomor 1, 2, dan 3. Tetapi Miss Ika akan memberi contoh dulu untuk nomor 1. Di sini di nomor 1 ada 2 kalimat. Kalimat yang pertama, hari Sabtu sekolah Lala adakan kerja bakti. Kalimat yang kedua, kapan sekolah Lala adakan kerja bakti? Nah, bisa kalian lihat di sini untuk kalimat pertama dan kalimat kedua. Manakah di antara kedua kalimat tersebut yang merupakan kalimat pemberitahuan? Apakah kalimat yang pertama, hari Sabtu sekolah Lala adakan kerja bakti? Atau kalimat yang kedua, kapan sekolah Lala adakan kerja bakti? Nah, sekarang IP1 bisa pilih apakah kalimat yang pertama atau kalimat yang kedua. Jadi untuk nomor 1, kalimat pemberitahuan adalah
berada di kalimat yang pertama, yaitu hari Sabtu sekolah Lala adakan kerja bakti. Jadi diberitahukan bahwa di hari Sabtu nanti sekolah Lala akan mengadakan kerja bakti. Jadi silakan dicentang nomor 1 untuk kalimat yang pertama. Nah, sekarang untuk nomor 2 sampai nomor 3, Ipiwan bisa mengerjakan dengan memberi tanda centang. Setelah dibaca silakan diberi tanda centang manakah yang termasuk dalam kalimat pemberitahuan. Nah, sekarang kita akan masuk di pembelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang kegunaan benda-benda yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, kegunaan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum Miss Ika akan memberitahukan kegunaan benda yang ada di sekitar kita, Miss Ika ingin membacakan teks terlebih dahulu, teks singkat di halaman 112. Silakan kalian simak dengan baik. Pada hari Minggu akan dilaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar rumah Lala. Lala akan ikut kerja bakti. Lala siapkan alat-alat kebersihan yang akan digunakan pada kerja bakti. Ada sapu ijuk, sapu lidi, ember, dan kemoceng. Lala kumpulkan semuanya. Lala senang akan ikut kerja bakti. Kerja bakti banyak manfaatnya. Pekerjaan menjadi ringan dan mudah. Nah, Ipiwan, setelah kalian simak cerita yang sudah Miss Ika bacakan untuk kalian, kalian pasti tadi dengar Miss Ika ada baca bahwa Lala menyiapkan alat-alat kebersihan. Ada sapu ijuk, ada sapu lidi, ada ember, dan juga kemoceng. Nah, alat-alat tersebut memiliki kegunaannya masing-masing. Apakah kegunaan dari alat-alat tersebut? Miss Ika kasih contoh sapu ya. Miss Ika kasih contoh misalnya sapu. Kegunaan dari sapu itu untuk apa? Yaitu untuk menyapu. Nah, kita bisa menggunakan sapu untuk membersihkan halaman. Kita bisa menyapu halaman dengan menggunakan sapu lidi. Jadi itu adalah kegunaan dari sapu atau sapu lidi. Nah, Ipiwan, sekarang kalian bisa mencari kegunaan dari benda-benda yang ada di dalam gambar di halaman 112. Ada tempat sampah, ada sapu, kemudian sampai di bagian E-nya ada sikat. Silakan kalian cari kegunaan dari masing-masing gambar yang ada di halaman 112. Silakan dikerjakan untuk A, B, C, D, dan E. Tuliskan kegunaan dari benda-benda tersebut. Nah, Ipiwan, sekarang kita masuk untuk pembelajaran selanjutnya. Kita akan belajar di halaman 117, kalian silakan menyimak cerita yang akan Miss Ika bacakan untuk kalian. Kita akan belajar bagaimana hidup rukun dengan tetangga. Nah, dengan menyimak teks cerita yang akan Miss Ika bacakan untuk kalian. Kamu pasti mempunyai tetangga. Saat hidup dengan tetangga, kamu harus menjaga kerukunan. Perselisihan dan pertengkaran harus dihindari. Biasakan saling menolong dengan tetangga. Jika ada tetangga yang kesusahan, kamu harus menolongnya. Saling menolong saat ada yang membutuhkan akan membuat hidup rukun. Membantu tetangga termasuk sikap terpuji. Lakukan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Nah, Ipiwan, jadi hari ini kita belajar tentang hidup rukun dengan tetangga. Tadi di teks cerita yang sudah Miss Ika bacakan untuk kalian dikatakan bahwa hidup rukun dengan tetangga itu contohnya misalnya ada tetangga kalian yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan pertolongan, maka kalian harus membantu. Coba kalian lihat gambar di samping ini yang ada di halaman 117. Ada rumah yang kebakaran. Nah, lihat di situ ada rumah yang kebakaran. Kemudian ada orang-orang yang membantu untuk menyiram rumah tersebut agar apinya bisa padam. Jadi itu adalah salah satu contoh hidup rukun dengan tetangga, yaitu membantu tetangga kita yang sedang mengalami kesusahan. Sekarang kalian bisa lihat di halaman 118. Silakan beri tanda centang untuk sikap rukun dengan tetangga.
Misika kasih contoh nomor 1 di sini. Saat tetangga sakit, aku menengoknya. Apakah itu adalah contoh hidup rukun dengan tetangga? Ya, benar sekali. Jika tetangga kita sakit, jika kita ada waktu, maka kita bisa menengok mereka. Itu adalah salah satu contoh hidup rukun dengan tetangga kita. Jadi silakan diberi tanda centang. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 silakan kalian kerjakan. Diberi tanda centang untuk sikap rukun dengan tetangga. Kemudian di halaman 119, silakan kalian tebalkan kalimat pemberitahuan. Kemudian bacalah dengan nyaring kalimat pemberitahuan yang sudah kalian tebalkan di halaman 119. Kemudian pembelajaran kita yang terakhir, kalian akan membantu Lala untuk menghitung jumlah apel. Nah, di sini ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, Misika kasih contoh di nomor 1. Kalian bisa lihat ada berapa jumlah apel yang ada di gambar. Nah, di gambar kalian bisa hitung berapa jumlah apel yang tersedia di sini. Nah, di sini setelah Misika hitung jumlah apelnya ada 66. Bisa ditulis di titik-titik yang sudah tersedia. Nah, sekarang tugas Ipiwan yaitu menghitung jumlah apel yang ada di nomor 2, 3, dan 4. Kemudian setelah itu silakan tulis jumlahnya atau silakan tulis lambang bilangannya di titik-titik yang sudah tersedia. Nah, Ipiwan, untuk hari ini tugas kita sampai di sini. Misika ingin tetap menghimbau untuk semuanya, jangan lupa ketika keluar rumah harus tetap pakai masker, jangan lupa jaga jarak dan tetap jaga kesehatan. Kalau boleh makan sayuran dan buah-buahan agar tubuh kalian tetap fit. Itu saja Everyone untuk hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.